Oke, Ya, Keluarga Gracia. ngobrol lagi di After Lunch dengan program spesial Ngobrol bareng. Bareng. Program yang dipersembahkan oleh Revivo juga ya, kerjasama dengan Suara Gracia FM, dan kali ini kita menghadirkan Marcel Tumbelaka. Halo. Selamat siang, Marcel. Halo, selamat siang Radio Suara Gracia FM. Apa kabar nih? Kabarnya gimana? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ya. Gimana kabar di sana? Puji Tuhan. Kita semuanya juga sehat. Sehat ya. Oke. Marcel sekarang ada di mana nih domisilinya? Sekarang stay-nya di Manado. Oh, stay di Di Manado Manado. ya. Wow, luar biasa ya, karena teknologi dari Manado sama Cirebon ini. Oke. Nah, kita kan mau tanya-tanya nih ya sama Marcel. Kalau pendengar kita mengenal Marcel itu dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan ya. Ini lagu yang booming banget di kita gitu ya. Nah, mungkin Marcel bisa kasih mungkin sharing dulu ya, cerita gimana sih pertama awal mula terjun ke dunia musik rohani gitu. Awal mula terjun di dunia musik sebenarnya sih mulai dari hobi ya. Jadi Dari hobi. Dari hobi main musik, kemudian di dunia nyanyi juga. Jadi udah sejak lama, dan kemudian nanti pada tahun 2008 mulai coba-coba untuk buat rekaman sendiri gitu. Jadi home studio sendiri. Ya waktu itu masih dengan peralatan yang sederhana. Kemudian mulai suka gitu, mulai dapat hobi baru juga untuk bikin cover. Akhirnya terus sampai sekarang ya, sampai sekarang pun masih buat lagu-lagu rohani cover, dan juga puji Tuhan, Tuhan juga percayakan untuk bisa buat beberapa single dan juga album rohani. Ya, kerjasama dengan beberapa ada label seperti Impact ya, dan juga Revivo. Oke. Kalau lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan itu sendiri, itu lagu yang keberapa yang dibuat oleh Marcel? Atau dinyanyikan? Kalau keberapanya sih nggak ingat ya, tapi yang pasti lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan memang lagu yang berkesan buat saya pribadi, sangat memberkati. Jadi ketika cover lagu ini memang benar-benar karena benar-benar karena diberkatikan lagu ini, jadi memang punya niat untuk cover. Jadi nggak kepikiran untuk berpikir untuk lagu ini tuh kedepannya bisa jadi lagu yang booming ya, bisa ditonton oleh banyak orang gitu ya. Waktu itu versinya masih versi cover, jadi jadi setelahnya baru nanti ada yang versi yang originalnya. Jadi memang benar-benar dari impact-nya itu yang album Menjadi Hatimu. Jadi memang nggak kepikiran gitu ya, hanya sementara sih cover aja gitu ya. Ternyata justru booming gitu ya, Marcel ya. Iya, justru memang yang covernya itu yang booming ya sebenarnya. Nah, itu dia. Kita beberapa kali gitu ya pengalaman di radio ini juga. Justru pendengar mintanya yang cover ya. Iya, sampai sekarang pun kalau baca komentar gitu ya di YouTube, pasti banyak yang komen, mana dong yang versi covernya kok udah nggak ada gitu ya. Iya, jadi memang ternyata dialamin juga gitu ya di semua media gitu ya. Oke, Marcel, kita ke lagu baru, Hanya Karena Anugerahmu. Boleh dong cerita sedikit awal mula lagu ini tercipta, dibuat, sampai dengan proses dirilis gitu, seperti apa? Ya, untuk single terbaru yang Hanya Karena Anugerahmu ini baru dirilis ya pada tanggal 12 September kemarin. Iya. Singkatnya sih lagu ini bercerita tentang kesaksian hidup saya pribadi sih sebenarnya. Jadi dari perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, dan banyak melihat juga pertolongan-pertolongan Tuhan, ya anugerah Tuhan yang senantiasa selalu ada dalam setiap
hidup saya secara pribadi ya. Dan ini menginspirasi saya untuk menulis lagu ini. Jadi hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Oke, berarti Ya, ini jadi yang banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi dari persoalan tantangan itu justru kita melihat banyak sekali anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya, dan saya percaya juga pasti semua kita pasti mengalami itu. Oke, berarti ini karya Marcel sendiri lagunya. Iya, jadi lagu ini sebenarnya udah lama ya. Lagu ini saya tulisnya 2009. Ya 2009, tapi waktu itu rilisnya tuh masih pakai bikinnya masih bikin sendiri gitu, home studio gitu. Jadi kualitas musiknya juga nggak terlalu oke. Nanti tahun ini baru aku kepikiran untuk memang serius gitu, bikin musiknya memang serius. Jadi kita kerjasama dengan beberapa music producer, kemudian arranger juga untuk memang bikin musiknya jadi lebih bagus lah. Gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya pesan yang ingin disampaikan supaya yang menikmati lagu, yang mendengarkan lagu itu boleh disadarkan gitu ya tentang anugerah Tuhan gitu ya, Marcel ya. Iya. Jadi dari lagu ini bisa jadi motivasi, inspirasi buat kita bahwa tanpa kita sadari sebenarnya setiap persoalan yang kita hadapi banyak pertolongan Tuhan juga yang kita alamin gitu. Oke. Mungkin Marcel sendiri punya kesaksian dalam kehidupannya apa yang dialami ini mungkin bisa jadi terkait dengan lagu ini ya. Kekuatan juga untuk pendengar-pendengar ini. Bisa share juga tentang ini. Gimana? Boleh diulang? Mungkin Marcel juga punya pengalaman-pengalaman tersendiri, kesaksian dalam hidup secara pribadi gitu ya, yang dialami bersama dengan Tuhan, mungkin terkait mujizat, sehingga kemudian muncul lagu Hanya Karena Anugerahmu. Bisa disaksikan juga. Iya, jadi pastinya ada dan mungkin pengalaman yang berkesan ya bersama Tuhan ketika harus waktu di Jakarta ya, waktu itu memang lagu ini juga saya tulisnya di Jakarta waktu saya lagi kuliah. Dan memang waktu itu waktu kuliah tuh memang benar-benar anak rantau ya, jadi serba terbatas. Kita juga kadang makan juga nggak beraturan, kadang makan gorengan, kadang makan kadang mie ceplok dan sebagainya. Jadi pokoknya hidup merantau tuh pasti banyak susah senangnya lah ya. Jadi pada saat-saat seperti itu saya selalu melihat pertolongan Tuhan tuh tepat pada waktunya gitu. Jadi tiap lagi membutuhkan sesuatu, misalnya lagi nggak ada uang, lagi nggak ada apa, tiba-tiba ada orang, ada teman ya nggak tahu dari mana, mereka juga nggak tahu kenapa harus hubungin gitu. Tiba-tiba ngajak, ayo dong ketemuan, ayo aku traktir kamu, atau kita ketemuan kesini yuk, kita jalan kesini gitu. Jadi di situ hal-hal kecil seperti itu aku lihat Tuhan tuh luar biasa gitu. Tuhan tuh sangat baik dan banyak hal-hal yang Tuhan berikan gitu, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita tanpa kita sadari gitu. Jadi besar aja ya. Ya, gimana? Ya nggak melulu hal-hal yang besar spektakuler pengalamannya ya. Iya. Jadi memang kalau ditanya kesaksian yang ekstrim, yang spektakuler mungkin nggak bingung juga ya yang mana, tapi yang pasti setiap hari itu adalah mujizat sih buat saya. Amin. Oke, hambatannya apa sih Marcel tadi kan dari penulisan lagu ini gitu ya sampai akhirnya dirilis di tahun 2020 ini gitu ya. Iya. Apa untuk hambatan ya? Untuk hambatan sih paling kebanyakan dari teknis ya, mulai dari mau menulis liriknya, jadi kadang suka berubah-ubah gitu ya. Jadi kadang udah nulis gitu sampai udah nulis verse-nya, ref-nya, tapi kemudian kayaknya nggak pas gitu, rubah lagi, belum lagi. Apalagi kalau waktu ya dari nulisnya dari tahun 2009 dan baru dirilis secara, kalau aku bilang sih serius ya, baru dirilis secara serius ya, pakai music producer, kemudian di mixing mastering profesional gitu, itu kurang lebih ada hampir berapa ya, 7-8 tahun ya. Jadi
Dan itu mengalami banyak sekali penyempurnaan lah, penyempurnaan. Oke. Nah, buat seorang Marcel nih ya, menciptakan lagu seperti apa sih prosesnya? Mungkin ada pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan juga yang ya kita tahu Marcel sangat produktif gitu ya. Bicara tentang lagu juga, apakah memang mungkin Marcel harus masuk ke kamar doa, harus ngalamin sesuatu baru bisa menulis lagu gitu, atau mengalir begitu saja? Gimana kalau dalam menciptakan lagu, Marcel? Iya, sebenarnya kalau mau jujur sih ya ini anugerah ya sebenarnya untuk bisa nulis lagu gitu. Jadi waktu itu memang udah sudah terlibat dalam pelayanan, sering jadi singers waktu itu, sering WL juga, kadang main musik di gereja. Jadi sampai di rumah tuh memang juga jarang keluar, dan yang terfikirkan waktu itu memang untuk nulis lagu gitu, lagu sendiri. Karena waktu itu memang udah mulai dengan mengcover. Dari mengcover itu kemudian termotivasi juga kenapa nggak coba untuk nulis lagu sendiri gitu, meskipun memang nggak punya pengalaman yang banyak untuk nulis lagu, tapi waktu itu ya udah apa yang ada timbul di pikiran gitu, di hati kita ya udah tulis aja gitu. Jadi makanya aku awalnya bilang tuh memang anugerah sih. Anugerah. Jadi sepertinya mengalir begitu saja ya. Iya. Dalam Tuhan. Nah, siapa aja sih Marcel yang terlibat dalam lagu ini? Mungkin bisa diinformasikan juga. Untuk lagu Hanya Karena Anugerahmu ini sebenarnya aku dibantu oleh banyak teman-teman sih yang luar biasa ya. Jadi tadi aku sempat nyebutin ada music produsernya, arrangernya, kemudian ada mixing masteringnya juga. Jadi itu semuanya teman ya, jadi teman yang mereka nggak di Manado, mereka semua di Jakarta, dan mereka terbeban juga jadi untuk di dunia musik rohani, dan mereka mau bantu untuk bikin musiknya. Jadi benar-benar menurut saya memang lagu ini tuh benar-benar bukan nggak akan jadi sebagus ini gitu tanpa mereka gitu. Oke. Jadi banyak yang terlibat ya. Nah, mungkin Marcel bisa share tentang gini, pilihan warna musik gitu ya. Menurut Marcel, apakah memang seperti lagu-lagu yang sudah dinyanyikan ini menjadi warna musik yang memang itu membuat nyaman gitu ya, dan mungkin itu kedepannya akan menjadi karakter tersendiri gitu ya, Eko ya? Gimana? Iya, jadi kalau untuk mungkin karakter genre sih memang lebih ke yang musik-musik rohani pop ya. Jadi yang yang cocok lah sama karakter suara. Karena lebih banyak sih kalau lagu-lagu kebanyakan lagu-lagu yang rohani, yang mellow-mellow gitu, yang slow-slow gitu ya. Jadi kadang kalau bawa lagu yang agak ngebeat gitu memang mungkin agak kurang cocok kalau dinyanyiin gitu. Nah, kalau sekarang ini kan masa pandemi ini ya. Nah, apakah masa seperti sekarang ini juga mempengaruhi produktivitas dalam Marcel berkarya ya? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga sih. Jadi kalau apalagi kalau di bidang di karya musik, justru kita lebih banyak waktu di rumah sebenarnya gitu dibanding di luar kan. Jadi kita banyak berpikir gimana caranya buat bikin musiknya. Jadi pada waktu bikin single ini, jadi karena waktu itu PSBB, jadi kita memang benar-benar banyak waktu untuk mikirin komposisi lagunya, mulai dari melodinya dan semuanya. Jadi benar-benar waktunya tuh benar-benar banyak untuk mikirin itu. Jadi malah membantu ya. Iya. Malah membantu ya. Cuman mungkin yang hambatannya mungkin ya kita nggak bisa nggak bisa ketemu langsung gitu kan, untuk membahas lagunya gitu. Emang sih karena dari Manado ke Jakarta juga jauh, jadi kemungkinan untuk ketemu juga agak susah. Tapi sebenarnya kalau nggak PSBB mungkin
bisa jadi ke Jakarta untuk rekaman vokal di sana, tapi karena PSBB jadi ya udah rekamannya di Manado aja. Oke. Jadi memang pandemi ini menjadi satu hal yang berbeda gitu ya untuk melakukan apalagi karya-karya yang terkait dengan rekaman gitu. Nah mungkin ke depannya nih Marcel, kira-kira apa sih harapannya yang menjadi harapan Marcel sendiri ya terkait dengan lagu yang sudah dikeluarkan, sudah dirilis, dan mungkin apakah mungkin juga ke depannya dalam waktu singkat atau jangka panjang target-target yang mungkin akan dikeluarkan lagi gitu, lagu-lagu yang lainnya segera menyusul dan sudah disiapkan? Ya, yang pasti harapannya bisa terus jadi berkat gitu ya, apalagi di masa-masa susah, masa sulit seperti saat ini, di masa pandemik ini ya bisa menghibur banyak orang lewat pujian rohani, itu satu sukacita dalam hidup saya. Jadi setiap orang yang mungkin lagi ngalamin kondisi-kondisi sulit, ekonomi yang sulit, ya mudah-mudahan dengan karya-karya lagu dari saya ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Amin. Apakah berhenti pada single-single saja atau mau? Rencananya nanti dikumpulkan jadi Iya, sebenarnya rencananya sih gitu. Jadi stepnya tuh dari single-single dulu, kemudian nanti kalau udah banyak itu bisa dibikin jadi satu album gitu ya. Jadi kalau dulu waktu sama Impact ya memang langsung album ya, karena memang dari Impact dari merekanya memang maunya album gitu. Dan pasti biayanya juga agak besar ya kalau kita mau buat album gitu. Iya. Jadi memang mudah-mudahan lancar ya nanti ada album. Amin. Oke, mungkin Marcel bisa kasih tips dong untuk pelayan-pelayan Tuhan dan juga yang ya memang mereka mungkin konsen di dalam vokal gitu ya, pelayanan singer, WL, juga di gereja-gereja gitu ya. Tips untuk mereka pelayan Tuhan bagaimana cara untuk tetap semangat nih melayani meskipun memang situasi sekarang ya serba berbeda daripada biasanya gitu. Iya. Mungkin untuk teman-teman ya pelayan-pelayan Tuhan semuanya yang dimanapun berada gitu yang bisa mendengarkan radio ini, mungkin satu motivasi lah buat teman-teman semua untuk tidak jemu-jemu, tidak lelah, tidak menyerah dalam melayani Tuhan gitu ya, karena dalam kondisi seperti ini harusnya kita makin setia, kita makin dekat sama Tuhan, bukannya semakin menjauh ya. Apalagi sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang imam di bidang pelayanan musik ya, ya yuk kita jadikan hidup kita itu menjadi persembahan yang hidup, ya jadi penyembahan yang hidup yang berkenan lah. Bukan cuma sekedar dari segi suara kita, skill kita, tapi yang lebih utama itu adalah hidup kita sih menjadi dampak buat orang lain, karakter kita juga. Iya. Kalau dalam dunia pelayanan musik gereja gitu, musik rohani, buat Marcel sendiri siapa nih tokoh yang mungkin menjadi role model, tolak ukur gitu ya, contoh buat Marcel di dalam berkarya? Oke, jadi awalnya sih suka musik rohani itu dari Frankie Siombing, ya, dari Frankie Siombing. Jadi lagu-lagunya yang melo-melo, makanya aku juga sempat kayak terikut juga, termanifestasi juga, jadi gaya nyanyinya juga kayak model-model Frankie gitu. Kalau sekarang mungkin kayak NDC gitu ya, GPCC, Sydney Mohede, gitu-gitu sih yang favorit gitu. Oke, Marcel, mungkin kita sudah ada di bagian akhir nih ya. Bisa kasih suaranya sedikit ya dengan lagu ya, mungkin kita bisa perkenalkan secara langsung juga ya dari Marcel nih. Lagu yang single terbaru ya? Iya, single terbaru. Oke, bentar. Kok aku jadi lupa ya? Aduh, saking gugupnya ini. Ingat ya, ini ya, hidup ini adalah kesempatan. Oke, ini lagu sedikit penggalan aja ya dari lagu ini. Dan
nggak bikin malu ya. Hanya karena anugerahmu ku rasa berharga dalam setiap persoalan. Ku tak dibiarkan, segalanya telah ku lewati. Tiada yang mustahil bagimu. Kau memberikanku pengharapan, kasih-Mu sempurna, setia selamanya. Kau kekuatan dalam hidupku. Oke. Aduh, luar biasa ya. Thank you. Iya. Pas banget gitu ya karakter suara dengan lagunya ya. Oke, Marcel. Oke. Ya, terakhir nih sebelum kita mengakhiri perbincangan kita. Mungkin ada pesan-pesan gitu ya buat sekalian diinformasikan ya. Promo. Oh ya, oke. Jadi untuk terakhir ya, aku mau ngucapin terima kasih ya buat Radio Suara Gratia FM juga yang sudah ngundang untuk bisa jadi untuk talk show ya. Dan juga buat Revivo ya yang sudah memprakarsai untuk talk show ini juga, dan buat semua pendengar radio yang Suara Gratia FM juga, semoga dari lagu terbaru ini bisa jadi berkat buat semua pendengar semuanya. Dan yang terakhir mungkin pesan-pesan terakhir buat semua pendengar radio untuk jika ingin mengakses ya lagu terbaru, single terbaru dari saya, bisa silakan di YouTube juga ada, dan di platform musik digital ya kayak Revivo, kemudian di Joox, di Spotify dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa akses dari sana gitu. Oke. Terima kasih buat waktunya Marcel, sukses selalu, terus berkarya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti ketemu di Manado ya. Mau nyobain nasi kuning Manadonya enak banget soalnya. Boleh sekali, nanti tinggal kontak-kontakan aja. Siap. Oke. Thank you ya. God bless ya. Oke, God bless you. Bye.